Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu ila yaumil qiyamah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim walatan tu'arrifuna biha iyyah wa ala alihi wal mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat haqqa qadrika wa miqdarika azim. Wa radiyallahu ta'ala an syaikhina Sayyidi Ahmad At-Tijani radiyallahu an wa radahu wa anna bih wa an khalifatihi Sayyidi Salahuddin At-Tijani radiyallahu anhu. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala fi kitabihi Jawahirul Ma'ani Alhamdulillah, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para ikhwan dan senantiasa mengharapkan rahmat dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan, masih memberikan waktu kepada kita, yang mudah-mudahan waktu ini kita pergunakan dalam hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Para ikhwan rahimakumullah, di dalam kitab Jawahirul Ma'ani di halaman 652 653, di sini diceritakan ada satu kaidah yang diungkapkan oleh Sayyidina Syekh Abdul Abbas Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu an, dan juga dicatat oleh Sayyid Ali Harazim radhiyallahu an sebagai muridnya dalam kitab, yaitu kitab Jawahirul Ma'ani wa Bulughul Amani. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min kalamihi radhiyallahu anhu, dan sebagian daripada perkataan Sayyiduna Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu anhu. Qala radhiyallahu anhu, berkata Sayyidina Syekh Ahmad At-Tijani radhiyallahu anhu, qaidatun, ini satu kaidah. Ilam, ketahuilah, anallaha subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala ja'ala, telah menjadikan fi sabiqi ilmihi, di dalam ilmunya yang terdahulu, ilmu ajali, wa nufudhi masyiatihi, dan pada di dalam kehendaknya Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana kehendaknya ini pasti akan terjadi. Annal madadal wasila, sesungguhnya madad yang sampai daripada asrar, ilmu, mawahib, anwar,
ila khalqihi, kepada makhluknya Allah subhanahu wa ta'ala, min faidi rahmatihi, daripada luapan rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala, huwa fi kulli asrin, madad tersebut di setiap zamannya, setiap periode, yajri, akan berjalan, akan sampai kepada makhluknya, ma'al khossatil ulia, dengan perataraan seseorang yang khusus, al-ulia, yang tinggi kepangkatannya di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala, min khalqihi, dari sebagian makhluknya Allah subhanahu wa ta'ala, minan nabiyyina wasiddiqina, baik dari golongan para nabi ataupun golongan siddiqin. Jadi madad itu datang dari Allah subhanahu wa ta'ala, cuma datangnya ke makhluk itu melalui perantaraan khossatul ulia. Khossatul ulia di sini, kalau sebelum Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu kelompok para nabi, dan khossatul ulia setelah baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dinamakan siddiqin, artinya para wali, bukan belegeran nabi. Paman, maka barang siapa, paji'a, yang bergegas, cepat-cepat, ila ahli asrihi, untuk mengimani, untuk meyakini kepada khossatul ulia yang ada di zamannya, al-ahya'i, yang hidup, min dawil khossatil ulia, daripada orang yang mempunyai kekhususan dan mempunyai martabat yang luhur di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa sahibahum, kemudian mereka menjadi sahabatnya khossatul ulia. Waqtada bihim, dan dia mengikuti arahan atau pelajaran daripada khossatul ulia. Kemudian wastamadda minhum, mengambil madad, mengambil luapan rahmat ilmu, minhum, daripada khossatul ulia, faza, maka orang tersebut berada dalam kesuksesan, binailil madadi, yaitu mendapatkan sebuah madad, al-faidi minallah, yang datang daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Dulu khossatul ulia ini Nabi Adam alaihissalam, kemudian seterusnya Nabi Nuh, kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Musa, Nabi Isa. Orang-orang yang pazi'ah, yang bergegas secara langsung mengimani mereka, maka orang-orang tersebut akan mendapatkan al-madadil faid, sebuah madad yang datang daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian daripada setelah baginda Nabi Muhammad SAW, khossatul ulia ini adalah dari mulai sahabat Sayyidina Abu Bakar Siddiq, kemudian Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, terus sampailah diantaranya kepada Syekh Abdul Qadir Jailani, sampailah ke Syekh Muhyiddin Ibnu Arabi, sampailah kepada Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu anhu. Terus
Sebaliknya, waman a'rada, barang siapa yang berpaling an ahli asrihi, kepada khoswatul ulia, ya, kepada orang yang khusus tadi atau wakilnya Allah, mustagnian, karena dia merasa cukup, bikalamiman, dengan ucapan seseorang, baik itu gurunya, ya, atau mungkin ya tadi kan taqaddamahu, yang mendahului dia, mendahului khoswatul ulia yang hidup. Contohnya khoswatul ulia itu misalkan di zaman itu, misalkan Syekhuna Ahmad Tijani radhiyallahu anhu, maka dia menolak peran Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu sebagai khoswatul ulia, karena dia merasa cukup dengan guru-gurunya, yang mana guru-guru dari itu walaupun berpangkatnya Qutbul Aqtab tapi udah meninggal. Maka di sini dikatakan minal auliya il amwati, dari para wali yang telah meninggal dunia. Maka disebabkan dia ini berpaling, tubi'a alaihi bitobail hirmani, ya, akan distempel, akan dicap untuknya dengan stempel penolakan atau stempel penutupan, dimana karena dia ditutup, distempel hatinya itu, maka madad yang datang daripada Allah Subhanahu wa taala tidak akan masuk ke dalam hatinya, gitu, ke dalam dirinya. Wa kana masaluhu, maka permisalan buat orang yang tadi, yang a'rada, ya, yang berpaling, yang menolak, kaman a'rada an-nabiyyi zamanihi, seperti orang yang menolak kepada nabi yang ada di zaman dia, wa tasyri'ihi, ya, dan syariat nabi tersebut. Contohnya dulu kan orang-orang Yahudi menolak Nabi Isa alaihi salam. Jadi dari jenis penolakannya seperti itu. Mereka tidak mau menerima ajakan daripada Nabi Isa alaihissalam dan syariat daripada Nabi Isa alaihissalam, mustagnian, karena mereka merasa cukup bisyara'i'in nabiyina, dengan syariat para nabi, alladzina khalau, yang mana para nabi tersebut, ya, telah mendahului dan telah meninggal dunia, qablahu, sebelum nabi yang ada di zaman orang tersebut. Maka dikarenakan mereka menolak, seperti dulu misalkan dia menolak kenabian Nabi Musa karena dia meyakini nabi sebelumnya kayak gitu. Fayusajjala alaihi, maka dicatatkan, ya, maka dikelompokkan atau dicatatkan untuk orang itu bitobail kufri, dengan dengan stempel kekufuran, dengan cap kekufuran, bahwa orang tersebut telah kufur. Wassalam. Ini menandakan bahwa setiap madan itu ada orang yang madad yang masuk ke seluruh makhluk itu ada pelantaranya, yaitu seorang khoswatul ulia. Atau dalam kata lain, khoswatul ulia ini kalau setelah baginda Nabi dinamakan Qutbul Aqtab, ya, atau Gausul Jami. Atau juga yang lebih populer lagi, yaitu disebutnya itu adalah insan kamil, sebagai wakil daripada insan kamil yang asli.
yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka wakil daripada insan kamil setelah baginda Nabi, masyarakat umum menyebutnya qutbul aqtab ya, atau sahibul waqti dan sebagainya. Summa qala radhiyallahu anhu, kemudian Syekhuna Ahmad At-Tijani radhiyallahu an berkata, wa dalilu, dan dalilnya, ala anna suhbata, bahwasanya sesungguhnya anna suhbata, sesungguhnya suhbah, la takunu illa lil hayy ya, tidak ada suhbah kecuali kepada orang yang hidup. Dalilnya adalah qauluhu sallallahu alaihi wasallam ya, yaitu sabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam li Abi Juhaifah radhiyallahu an, kepada Sayyidina Abi Juhaifah radhiyallahu an. Bagaimana Nabi Muhammad SAW bersabda, salil ulama'a wa khalitil hukama'a washabil kubara'a, bertanyalah kamu kepada ulama, bercampurlah kamu dengan hukama, dan bersahabatlah kamu dengan kubara. Siapa ulama, siapa hukama, dan siapa kubara? Fal alimu, maka yang disebut dengan alim ya, atau tadi ulama itu, dalalatuhu alal amril am, pelajaran seorang alim itu adalah menunjukkan kepada perkara yang umum, amron wa nahyan, baik bentuknya perintah ataupun bentuknya larangan ya. Maka dia menunjukkan perintah yang umum. Ini adalah tugas seorang alim. Bima dengan perkara yujibul madaha, yang akan mendatangkan pujian, indallahi di sisi Allah, wa suqutul laimah ya, dan putusnya penyela ya, putusnya celaan alal abdi, kepada hamba-hambanya Allah. Wa nihayatuhu, dan endingnya atau puncak akhir daripada mengamalkan amrul am, perintah yang umum ini, adalah al jannatus surga. Seorang yang sukses melaksanakan perintah umum ini, maka dia endingnya akan ke surga. Wal hakimu, nah yang kedua tadi wa khalitil hukama, yang dinamakan hakim atau hukama, jamannya hukama, dalalatuhu ala taqarrubi ilallah, maka petunjuknya itu membawa seseorang untuk taqarrub kepada Allah, kepada Allah Ta'ala, bitoharoti ya, dengan mengajak supaya membersihkan, mengajak kepada muridnya atau mengajak kepada kaum muslimin untuk pembersihan min ahwiyatin nufusi, dari hawa-hawa nafsu, wa mutaba'atil hawa, dan membersihkan daripada mengikuti hawa-hawa nafsu, wa nihayatuhu, dan puncaknya atau endingnya, ketika seseorang bisa membersihkan hatinya dan mengendalikan nafsunya, adalah manazilul qurbah, tempat-tempat kedekatan kepada Allah SWT. Ini lebih tinggi daripada tadi surga. Jadi ada level yang tinggi daripada surga, yaitu manazilul qurbah. Ada kedekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya di samping jasadnya itu menempatkan surga, dia juga ada tempat-tempat yang dekat
dengan Allah Subhanahu wa taala. Wal kabiru, nah yang terakhir yang ketiga al kabir ya. Washabil kubara, yang maksud dengan kabir ini dalalatuhu 'ala Allah taala. Dalalatu 'ala Allah. Dia petunjuknya itu menunjukkan seseorang kepada Allah. Min haitsu mahkun nafsi, dengan cara meleburkan hawa nafsunya. Hawa nafsunya dileburkan ya. Yang dikedepankan adalah keinginan Allah. Keinginan hawa nafsunya dilebur ya. Kemudian dimunculkan atau dikedepankan kemauan Allah. Nah ini kubara. Kemudian yang kedua wal bara'atu minat tadbir. Wal bara'atu minat tadbir, dan berlepas diri daripada tadbir laha terhadap nafsu, menyerahkan total kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tugas kubara. Di mana kubara ini membawa si murid ini, dia bisa melebur hawa nafsunya ya, dipasrahkan, kemudian dia menyerahkan segala urusannya kepada Allah. Bikul lima, dengan segala sesuatu ya jelibul maslahata, yang mendatangkan kemaslahatan laha untuk jiwa, dunia wa ukhra, baik dalam kehidupan dunia ataupun kehidupan akhirat. Wa bikul lima, dan dengan segala perkara ya dafa'ul madarrata, yang mencegah kemudaratan anha daripada jiwa tersebut, dunia wa ukhra, baik kehidupan dunia atau kehidupan akhirat. Wa nihayatuhu, dan puncaknya adalah Allah ya, mendapatkan Allah, dan puncaknya ini adalah wusul kepada Allah. Ini kriteria daripada ulama, kemudian hukama, dan kemudian kubara ya. Tsumma qala, kemudian Syekhuna Ahmad At-Tijani radhiyallahu an berkata, yu'khadu min hadza, dapat diambil kesimpulan daripada hadis ini, daripada pernyataan ini, anna suhbata, bahwasanya sesungguhnya suhbah ya, menyertai wali itu, menyertai kekasih Allah itu, la takunu illa lil hayy, itu tidak sah dinamakan suhbah kecuali kepada wali yang masih hidup ya. Atau misalkan kalaunya kepada wakil Allah yang masih hidup. Idil mayyitu la yushabu, karena yang sudah meninggal walaupun dia seorang wali itu kita tidak bisa bersuhbah, karena jasadnya sudah tidak ada, sudah terkubur. Wala yukallamu, dan yang sudah meninggal walaupun dia wali tinggi, tetap kita tidak bisa bicara secara zahir ya. Untuk menanyakan keilmuan tidak bisa. Wala yukhalatu, dan tidak bisa kita bergaul dengan wali-wali yang sudah meninggal, intaha. Maka untuk itu ya, kita harus mencari, di samping kita mencari ulama, hukama ya, yang penting kita mencari kubara ya. Di mana kubara di sini adalah khossatul mulia ya. Kalau bisa kita cari mencari guru itu ya yang qutbul aqtab, yang menjadi khalifatullah di zaman ini ya. Alhamdulillah al-fakir dapat informasi daripada ulama Mesir, Syekh Mahmud Thohil, di dalam kitab beliau Syarah Tanazzulat ya, beliau menuliskan bahwa alhamdulillah untuk di zaman ini sebagai khossatul ulia, sebagai qutbul aqtab, itu adalah Sayyidina wa Maulana Samahatil Imam Maulana Shalahuddin Mahmud At-Tijani Al-Hasani. Beliau adalah cucu daripada Syekhuna Ahmad At-Tijani radhiyallahu taala anhu, dan beliau juga adalah khalifah ambatin daripada Syekhuna Ahmad At-Tijani radhiyallahu an ya. Itu menurut pandangan Al-Fakir saja
menukil daripada perkataan ulama-ulama di Mesir. Dipersilahkan kepada ikhwan ya untuk mencari siapa yang menjadi al-khassatul ulia atau penyalur madad dari Allah kepada makhluknya atau juga khalifatullah. Silakan. Tapi menurut hemat Al-Fakir, melihat daripada keilmuan, ya, takwaan dan sebagainya, al-khassatul ulia di zaman ini adalah Sayyidina Syekh Salahuddin At-Tijani radhiyallahu an, ya. Beliau tinggal di Ambaba, Kairo, Mesir, ya. Ambaba, Kairo, Mesir. Ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membimbing kita pada jalan yang benar, jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Ya, sekali lagi, ini adalah urusan keyakinan, terserah masing-masing kaum muslimin untuk meyakini siapa ya di zaman ini yang menjadi wakil Allah Subhanahu wa taala, yang menjadi barjah antara Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya. Mungkin sekian yang saya sampaikan. Ada benar daripada Allah Subhanahu wa taala, ada salah dari kesalahan pribadi Al-Bakir bin Tabaab. Kita tutup dengan doa ibadah majlis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekali lagi, ini referensinya adalah kitab Jawahirul Ma'ani wa Bulughul Amani, halaman 653 menurut versi PDF daripada Dr. Rodi Kanu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.